Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan semoga Anda bersama dengan keluarga sehat selalu, baik-baik saja dimanapun Anda berada. Dengan saya Bung Ropan menjumpai Anda semua dan saya akan berbicara kali ini soal sosok anak muda ini, the rising star dari tim Juku Eja PSM Makassar. Siapa lagi kalau bukan gelandang bertahan mereka yang lagi top, yang lagi naik daun, yaitu Ananda Raihan Alif. Tapi sebelum saya berbicara tentang sosok ini yang luar biasa yang saya lihat bersama dengan PSM Makassar, saya akan mengumumkan pemenang untuk sepasang sepatu ya dari Ardiles, seperti yang sudah dijanjikan bahwa saya akan mengumumkan yang sudah menebak ya hasil dari diundi karena banyak, ada 100 lebih ya yang menjawab benar jawabannya. Siapa pelari putri yang di-endorse oleh perusahaan Ardiles? Dan itu adalah Yulianti Utari jawabannya. Ya, Mbak Yulianti Utari. Dan pemenangnya setelah dikocok semua, diundi, itu keluar namanya di sini adalah Edi Setiawan. Jadi Mas Edi Setiawan, kalau mendengar lewat YouTube Bung Ropan ini, silakan menghubungi Bung Ropan ya di IG atau langsung DM aja. Ya, mengirim alamat Anda, nomor HP Anda di Inilah Ropan ya, di IG Inilah Ropan. Ditunggu Mas Edi Setiawan, karena jika Anda tidak menghubungi mungkin dalam 3 hari ya ke depan, mungkin kita akan kocok lagi untuk mengganti dengan nama yang lain. Jadi selamat untuk sementara buat Mas Edi Setiawan ya, ditunggu kabar dari Anda. Kemudian untuk jaket Liverpool ya, jaket Liverpool itu untuk komentar-komentar yang baik, yang santun dari seorang Muhammad Salah, banyak ini yang adalah 500 lebih komentar-komentar yang top yang ada, dan akhirnya diundi juga. Ya, saya undi karena semua bagus-bagus ini dan harus menarik juga komentarnya, dan akhirnya yang mendapatnya ini adalah Abdul Kohar. Abdul Kohar, kalau mendengar ini Anda sebagai pemenang, silakan menghubungi saya di IG saya, DM saja ya ke Inilah Ropan untuk menyebut alamat Anda, nomor HP Anda, ya, alamat rumah yang lengkap tentunya, dengan kode pos kita akan kirim buat Abdul Kohar. Itulah pengumuman saya, baik dari sepatu lari, sepatu running ini dari Ardiles. Jadi Anda jangan lupa untuk follow Ardiles ya di Ardiles Running, dan juga IG follow Inilah Ropan. Selamat buat pemenang yang sudah saya sebut tadi. Nah, kita kembali ke pembicaraan awal saya, bahwa saya akan membahas soal sosok ini. Ya, ini Ananda Raihan Alif, ini luar biasa dalam 3 pertandingan terakhir. Dia selalu tampil di starting line up ini, di the winning timnya Bernardo Tavares, pelatih dari PSM Makassar. Dan kemarin kita sudah lihat bagaimana dia penampilan Spartan yang luar biasa ya, menghadapi Persikabo, tidak tergantikan. Ketika Tavares menarik 5 pemain termasuk William Pluim, ada Everton, ada Sayuri bersaudara, Kenzo Nambu, 2 gelandang di tengah itu tetap dipertahankan. Apang dan juga anak muda ini, Ananda Raihan, ini pemain yang oke, saya pikir bisa difungsikan sebagai bukan saja sebagai gelandang bertahan, tapi box to boxnya bagus ketika PSM mengalirkan bola untuk bisa memegang kendali, untuk bisa menyerang, dia ikut bisa membantu serangan ya. Dan kepercayaan besar diberikan oleh Tavares terhadap pemain yang jebolan dari Akademi Sepak Bola PSM Makassar ini ya. Ketika dari 2020 kemudian dia mulai masuk di 2022 di PSM Makassar, diberikan kesempatan sampai musim ini ya. Luar biasa, dalam 26 pertandingan dia bahkan sudah membuat 1 gol sejauh ini, dan tentunya akan sangat berkesan bagi seorang Ananda Raihan ini ya. Karena dia sudah membuat 1 gol dan itu tercipta pada tahun ini 2023, 14 Januari. Itu tidak akan dilupakan pasti oleh Ananda Raihan ketika melawan PSS Sleman. Mereka menang dengan 4 gol PSM, dan gol kedua diciptakan dia pada menit ke-28 memanfaatkan umpan dari set piece Yakob Sayuri. Dilakukan dengan baik ya, dengan bagus sekali, dan itu gol perdana dia bersama dengan tim senior ya di PSM Makassar. Bukan saja itu, bahkan gol keempat juga itu berkat penetrasi dia ke dalam kotak penalti. Dia diambil dihajar oleh bek lawan, dan akhirnya penalti kemudian dieksekusi dengan sempurna oleh Everton Nascimento, dan PSM menang 4
Itu pertandingan paling berkesan tentunya. Akan masuk dalam catatan ini buku diary dari Ananda Raihan. Lalu saya pikir bagi Ananda ini karena dia menampilkan penampilan yang luar biasa, yang bagus bersama dengan masih muda ya. 19 tahun. Lahir pada 17 Desember 2003. Makanya saat ini ketika dia sedang oke, ya sedang bagus bersama dengan PSM, ini harus dilirik oleh Sintayong sebagai pelatih untuk masuk di timnas. Kita akan bertarung di Piala Dunia U20. Dia masih 19, masih layak untuk masuk di tim U20 kita. Butuh. Apalagi kita butuh gelandang. Ya, Sanadin Faris tidak ada. Nah, kita butuh gelandang. Gelandang bertahan kita memang masih terasa kurang kalau bisa melihat penampilan di Piala Asia U20 di Uzbekistan kemarin. Kita hanya mengandalkan 2 pemain yang secara bergantian, Ahmad Maulana dan Arkan Fikri. Ketika Marcelino tidak ada. Nah, keberadaan seorang Ananda Raihan ini sangat penting. Sayang kalau STI tidak panggil. Jadi menurut saya ini layak pemain ini. Wajar kalau dia direkrut, dipanggil untuk masuk. Ikut dalam TC juga kalau mau berangkat ke Korea. Harus diambil. Ini sayang, ini aset yang luar biasa kita punya. Ya. Kesalahan besar kalau dia tidak berada di tim U20 kita. Kita butuh gelandang seperti dia. Bermain sangat mobile. Ya. Sangat cepat bermain. Dan kita bisa melihat tidak mudah seorang anak muda, ya ini seperti Ananda Raihan ini bisa mendapat tempat utama di tim PSM, ya diberikan kepercayaan oleh Tavares untuk bisa menembus masuk ke sana. Itu sekali lagi nggak gampang. Dan dia itu penuh tanggung jawab di lapangan. Karena untuk bersaing di sana kan kita sudah tahu di sana ada pemain-pemain yang lebih dari dia, ada Apang yang bisa bermain sana, ya kan, Akbar Tanjung juga, ada Rashid Bakri yang ada di sana. Jadi untuk bisa menerobos untuk masuk, apalagi sebagai pemain inti ya. Dalam 3 pertandingan terakhir dia selalu menjadi pemain inti. Ya. Terakhir dia menjadi pemain cadangan dan masuk di babak kedua itu melawan Persebaya saat menang di Surabaya 1-0. Ya. Dia masuk di babak kedua. Tapi ketika kesini lawan Dewa United, lawan Persis Solo, terakhir lawan Persikabo selalu dia dimainkan. Ya. Sejak awal. Bahkan lawan Persikabo dia tidak diganti, saya sudah bilang tadi kan tidak digantikan. Dia mendapat kepercayaan penuh dari Tavares, ya itu tidak mudah. Ketika PSM agak bermasalah di belakang lawan Persikabo dengan Akbar Tanjung ditarik ke belakang untuk mengisi posisi Yuran Fernandes bermain dengan Agung Manan dan di sana ada Safrudin Bahar. Nah, peran dari seorang Ananda Raihan ini sangat dibutuhkan bersama dengan Apang di tengah. Bagus. Ada Kenso yang tampil dan 2 Sayuri tentunya. Bloim dan Everton dari sana dan kelihatan sekali bagaimana cara dia bermain menutup pergerakan lawan yang sangat markingnya sangat kuat. Ya. Tacklingnya oke, ya, body charge juga dia berani, padahal masih muda seperti ini. Jadi memang perlu di tim muda kita, di tim nasional kita. Semoga STY bisa mendengar statement saya ini untuk bisa merekrut dia. Karena PSM ini kan banyak memberikan sumbangan untuk tim kita. Di tim U20 kita ada PSM ada 2 orang ya. Ada Zaki Ashraf dan juga Sultan Zakri ya, Pramana ya, yang ada di tim U20 yang sudah kembali dari Uzbek. Sebelum-sebelumnya juga kita banyak pemain-pemainnya yang masih muda-muda. Bahkan kalau tim senior sudah ada Ramadan Sananta sudah masuk, Yakob Sayuri sudah masuk di PSM. Banyak PSM ini yang bisa direkrut untuk masuk di tim nasional. Di timnya senior pun itu harus dipertimbangkan untuk masuk. Apalagi dalam 2 match FIFA Matchday nanti pada akhir bulan ini. Di antara tanggal 20 sampai tanggal 28. STY pun harus bisa melirik. Ada beberapa pemain yang bisa dicoba. Akbar Tanjung masih bisa bermain untuk di tim nasional. Agung Manan harus bisa dicoba. Penjaga gawang Reza. Ini semua bisa direkrut untuk di pertandingan FIFA Matchday dalam sebuah uji coba. Ya, selain ada Yakob Sayuri kan. Nah, dia juga punya saudara Yance yang tidak kalah hebatnya. Jadi pemain-pemain PSM ini bisa. Bukan cuma pemain-pemain muda yang sedang berkembang dengan pesat, tapi pemain-pemain senior juga bisa direkrut. Dan kembali saya ke sosok Ananda Raihan ini. Ini calon bintang besar, saya pikir. Dia calon pengganti dari pemain PSM yang bagus secara gelandang bertahan yang mobilitasnya sangat tinggi, bermain sebagai box to box, ya, yaitu Samsul Khairuddin. Masih ingat pasti. Dan dia bisa menjadi penerus untuk bisa bermain sebagai pemain nomor 8. Sangat bagus sekali. Ya, karena tidak ada lagi untuk bisa menggantikan posisi Khairuddin, Ananda Raihan ini. Dan memang top bagi Tavares ketika memberikan kepercayaan. Tidak gampang juga seorang pelatih, apalagi masih anak
muda hijau begini untuk bisa dipercayakan bermain dalam pertandingan-pertandingan yang krusial. Ya. Ketika menang besar melawan Persib Bandung ya, main di kandang di Parepare, dia menjadi pemain utama, luar biasa dia bermain, tampil sangat bagus. Ya. Kalau dapat rating 7 dia, ya. Dia bermain dengan top, diberikan kesempatan. Pernah lawan Persib dengan pemain-pemain top Persib dan banyak pemain tim nasional. Nah, dia yang miskin pengalaman untuk bermain di tim senior itu, dia mampu memberikan perlawanan yang bagus, menunjukkan kepiawaian dia bermain sebagai seorang gelandang. Gak ada rasa takut menghadapi dengan pemain-pemain nasional mau siapapun yang ditampilkan. Nah, itu ditunjukkan oleh Ananda Rayhan Alif ini. Luar biasa. Artinya dia ini sebelum masuk ke Akademi Sepak Bola PSM Makassar, dia memang sejatinya adalah seorang jebolan dari SSB Hasanuddin. Ini juga pernah di sana ya Asnawi Mangku Alam ya, yang sekarang bermain di Korea di Liga 2 dari Ansan, kemudian sekarang pindah ke Jeonnam Dragons. Asnawi dari situ karena memang ini SSB Hasanuddin milik dari ayahnya ya, Bahar ya, itu luar biasa kalau bisa kita lihat di sini. Dan banyak juga yang tembus yang dari situ kan, pemain-pemain yang ada di PSM banyak yang jebolan di sana. Dan dia seangkatan dengan Edward Amping, ya bagus-bagus kan. Ada Zaki, ya itu oke. Karena pemain-pemain muda PSM ini kan selain ada Zaki, Ashraf yang saya sudah bilang tadi, Sultan Zaki, ya ada M Rafri, Asrul di sana, bagus-bagus memang muda. Ada Rizky, Muhammad Rizky, masih muda-muda ini. Dan ini hebat memang perkembangan anak-anak muda yang datang dari Akademi Sepak Bola PSM Makassar ini. Dan yang paling penting adalah keberanian seorang pelatih. Walaupun banyak pemain-pemain muda, tapi tidak diberikan jam bermain, mereka hanya banyak menghuni di bangku cadangan, ini sulit. Tapi Tavares ini luar biasa. Maka sekali lagi saya bilang ini pelatih yang top dah. Dia berani untuk bisa menyisipkan pemain-pemain muda, bukan cuma satu, bahkan 2-3 pemain muda, 4 pemain muda dia siap masuk, berani. Dia mempercayakan, bukannya bermain dengan 2 menit, 3 menit di lapangan atau 5 menit. Seperti Ananda ini kita bisa melihat, full, mau 90 menit dimainkan. Ya, diberikan kesempatan. Dan dia membuktikan itu. Makanya ini punya bakat, punya talenta yang luar biasa. Seorang Ananda ini. Saya tidak sungkan untuk bisa menyebut dia bintang besar, gelandang ini. Dia akan kalau dia bisa bermain memakai kostum merah putih ya, ada Garuda, ini luar biasa. Makanya sayang kalau dia tidak dipanggil di tim nasional. Sudah waktunya diberikan kesempatan karena kita butuh pemain-pemain ini, apalagi menghadapi Piala Dunia. Ya, kita butuh gelandang-gelandang yang bagus, gelandang-gelandang pekerja keras dengan semangat juang yang tinggi, determinasi yang tinggi. Ya, dan kita bisa melihat itu tidak bisa diragukan lagi. Ya, dengan keadaan, dengan penampilan seorang Ananda Rayhan ini. Ya, untuk pemain saat ini, apalagi PSM yang sebentar lagi akan menjadi juara, sudah di depan mata menjadi juara di Liga 1. Ya, ini wajar kalau banyak PSM masuk di tim nasional, dan khususnya karena kita lagi bersiap untuk Piala Dunia U20, ya, dialah salah satu yang menurut saya wajar untuk bisa bermain mengisi posisi di gelandang ini yang masih kurang saya pikir ya, untuk gelandang bertahan sebagus dia. Karena gelandang-gelandang yang ada di tim U20 saat ini ya, bukan mau apa ya, kalau bisa bicara ya Ahmad Maulana misalnya akan tidak mendapat jam bermain yang bagus, apalagi kalau bermain di tim senior di klub-klub di Liga 1. Yang paling banyak dapat jam bermain ya ini, anak ini, Ananda Rayhan. Makanya dia begitu masuk di tim U20 dia akan jauh lebih enak karena dia sudah terbiasa bermain dengan di level yang tinggi. Di level dengan pemain-pemain senior, dia tidak akan sungkan bermain dengan teman-teman dia yang selevel dengan dia, anak-anak muda. Karena sudah terbiasa dia bermain dengan mungkin pressing yang sangat tinggi yang diberikan, dia bisa melawan itu, dia bisa mempressing lawan juga walaupun di pressing lawan. Jadi ini bagus ya, dia bermain karena dia punya skill yang oke, teknik juga bermain yang sangat bagus, cara bertahan dengan baik, visi bermain bola juga kelihatan, masih muda tapi itu karena kelihatan di bakatnya. Makanya tidak sungkan-sungkan Tavares ini selalu mempercayakan oleh Ananda Rayhan bermain dengan tim manapun. Dengan dia berhadapan dengan tim pemain-pemain senior yang punya level lebih bagus, dia oke bermain. Jadi saya kagum, ya saya senang dengan pemain seperti ini. Semoga dia dilirik dan bisa mendapat kesempatan bermain di timnas Indonesia untuk tim U20. Sampai di sini dengan saya.
Bung Ropan, dan terima kasih untuk W88, Dabinter, dan juga dengan Kalomang ya, dan juga dengan Ardiles yang sudah mensponsori channel YouTube Bung Ropan. Oke, ciao.